Portfolio gue di satu aplikasi aja udah 4,2 miliaran, tapi modalnya cuma 18 ribuan. Tapi kalau lo baru mau mulai investasi, biasanya tuh bingung banget mulai dari mana. Video ini garansi lo bakal paham cara investasi pemula dari nol sampai miliaran secara aman jangka panjang. Pembahasannya kenapa harus invest, kenapa saham, kemana dan apa yang harus dipilih, kapan waktu terbaik dan modalnya berapa, pahamin profil resiko lo dan strategi ubah 18.000 sampai 1 miliar. Di terakhir kita juga bakal praktek invest langsung pakai modal kecil live bareng gua, Yusikat. Kenapa sih harus invest? Nah, investasi itu adalah cara bikin uang lo kerja buat lo. Seperti nanam pohon uang. Bahkan pas lo lagi tidur, uang lo tetap beranak. Atau pas lo lagi nggak kerja sekalipun, uang lo tetap menghasilkan uang lagi. Tapi kalau uang ditaruh di bawah bantal, uang lo itu tidak bisa menghasilkan uang lagi. Bahkan kalau ditaruh di bank nih, biasanya bunganya kecil banget. Contoh misalnya bank-bank besar kayak BCR, itu tabungannya kasih 0,2% aja. Tapi ada dua alasan utama kenapa harus investasi dan bikin uang lo kerja buat lo. Yang pertama, inflasi. Inflasi itu sederhananya harga barang makin naik karena nilai uang makin turun. Contohnya dulu tahun 2016, nasi padang lengkap pakai ayam dan sayur mungkin dapat tuh 10 ribuan. Tapi sekarang di 2026 bisa 20 ribu lebih padahal di restoran dan menu dan rasanya sama. Dan ini bukan cuma perasaan lo. Tapi kalau lihat data inflasi di Indonesia, 10 tahun terakhir harga barang hampir selalu naik setiap tahunnya. Bahkan ada periode di mana inflasi sempat tembus 5-6% per tahun. Artinya apa? Kalau hari ini suatu barang harganya 100 ribu dan inflasi 6%, artinya barang yang sama harus kamu bayar minimal 106 ribu tahun depan. Tapi masalahnya rupiah pun terhadap dolar Singapura melemah lebih dari minus 15% di tahun ini. Artinya uang 100 juta yang kamu tabung di tahun lalu, angkanya mungkin bakal tetap 100 juta hari ini. Terasa aman nggak kemana-mana? Tapi aslinya kekuatan membelinya dari 100 juta tadi udah jadi 85 juta. Karena mata uang rupiah melemahnya dahsyat. Makanya jauh lebih berbahaya taruh uang terlalu banyak di bank biasa. Karena jangka panjang pasti rugi termakan inflasi dan pelemahan rupiah terhadap mata uang asing. Parahnya lagi gaji belum tentu naik secepat itu. Tapi ini kejadian di semua hal. Mobil harganya naik, biaya sekolah naik, rumah, cabe, semua naik. Makanya satu-satunya cara ngalahin inflasi dan kenaikan harga adalah naruh uang lo ke aset atau tempat atau suatu investasi yang nilainya bisa ikutan naik. Yang kasih untung di atas kenaikan harga barang di atas inflasi. Contoh investasinya ada saham, properti, bisnis. Jadi uang lo bisa menghasilkan uang lagi. Supaya lo nggak harus kerja terus-terusan tuker waktu lo demi uang. Tapi tujuan investasi itu bukan gue mau investasi biar cepet kaya besok deh dan merubah hidup gue. Investasi bukan judi yang bisa menggandakan uang lo dalam beberapa hari aja. Investasi butuh waktu. Makanya alasan kedua lo harus investasi adalah beli kebebasan lewat compounding. Atau buat uang lo beranak secara legal dan pakai waktu jangka panjang. Karena tujuan sebenarnya investasi adalah beli kebebasan. Pelan-pelan. Bebas mau kerja keras apa kerja santai. Bebas mau kerja kapan dan sama siapa. Atau bebas memilih nggak kerja tapi tetap dapat duit terus. Tapi itu bisa terjadi lewat sesuatu yang namanya compound interest. Compound interest ini bahkan disebut Albert Einstein sebagai keajaiban dunia ke-8. Yang bisa bikin lo kaya dalam jangka panjang. Tapi ini juga alasan terbesar kenapa sih orang mulai investasi dari muda. Misalnya lo lagi ngumpulin 1 miliar nih dalam bentuk uang yang bisa dicairkan kapan aja. Tapi kalau lo investasi 540 ribu per bulan atau 18 ribu per hari dengan rata-rata untung 12% per tahun, lo butuh sekitar 27 tahun buat mencapai angka itu. Kedengarannya lama banget kan? Tapi yang menarik, modal lo cuma 174 juta, lo cicil 27 tahun, dan 1 miliar pertama biasanya yang paling susah. Kenapa? Karena di awal, pertumbuhan kekayaan lo hampir sepenuhnya berasal dari uang yang lo setor sendiri. Tapi seiring waktu, uang lo mulai menghasilkan uang dan uang yang dihasilkan itu juga mulai menghasilkan uang lagi. Makanya efek compounding mulai bekerja. Jadi bukannya grafik tabungan lo datar atau bahkan turun karena inflasi, grafik kekayaan lo mulai melengkung ke atas. Apalagi kalau lo bisa investasi lebih dari 18 ribu per hari. 1 miliar akan jauh lebih cepat dicapainya. Dan ingat ya, 90% orang di Indonesia boro-boro punya 1 miliar cash. 100 juta aja nggak punya.
Tapi ini yang bikin banyak orang telat sadar, kekayaan sering bukan soal berapa besar gaji lo, tapi berapa lama lo bisa konsisten biarin uang lo tuh bertumbuh atau berkembang. Kalau lo penasaran dan mau hitung sendiri senarionya, coba cek kalkulator gue di perkasapandeka.com. Tapi gue tahu, buat sebagian orang, 18.000 per hari aja tuh masih terasa sayang kan? Tapi coba pikir deh, itu kurang lebih cuman harga kopi susu kekinian, promo jajan online. Tapi kalau uang kecil itu konsisten lo investasikan, hasil akhirnya bisa merubah hidup lo. Intinya, investasi itu bukan pilihan tambahan lagi, tapi kebutuhan minimum kalau lo nggak mau ketinggalan. Dan itu salah satu syarat utama buat capai kebebasan finansial, alias hidup tanpa harus kerja sampai tua banget. Sekarang lo udah ngerti kan kenapa investasi penting? Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa banyak orang fokusnya ke saham? Kan investasi banyak, ada properti, ada emas, perak, karya seni, even kartu Pokemon gitu ya, dan macam-macam deh. Nah, makanya masuk ke poin berikutnya. Kedua, kenapa sih harus saham? Alasan pertama, saham itu gampang banget diakses. Sekarang buka akun investasi itu jauh lebih mudah, tinggal lewat HP aja. Lo nggak perlu pakai kertas-kertas kayak dulu. Dan cari aja yang aplikasinya besar, ada di beberapa negara, dan sudah terregulasi. Gue udah jelasin detailnya juga di video ini. Dua, keuntungan saham relatif konsisten secara historis. Market saham Amerika, bukan Indonesia ya, itu naik sekitar 8-10% per tahun dalam jangka panjang. Dan dalam Amerika dolar, contohnya indeks S&P 500, kumpulan 500 perusahaan terbesar di Amerika, kayak perusahaan yang bikin Instagram, WhatsApp, shampoo Head and Shoulders, Pantene, Google, dan barang-barang yang kamu pakai sehari-hari. Dan grafiknya, kalau dilihat jangka panjang, arahnya cenderung naik terus. Tapi memang kadang turun, kadang crash, kadang sideways, stagnan. Tapi dalam jangka panjang, naik. Makanya investasi saham luar negeri cocok buat orang yang sabar dan fokus ke tujuan jangka panjang. Misalnya kalau lo invest 10 juta di tahun 1980 ke paket saham 500 perusahaan terbesar di Amerika, hari ini nilainya bisa jadi ratusan juta rupiah. Bahkan setelah dihitung inflasi, masih tetap naik. Itu gila sih. 3, liquid atau gampang dicairin. Liquid artinya investasi lo gampang dirubah jadi cash. Contoh kalau lo beli rumah miliaran, terus minggu depan mau jual, belum tentu langsung laku. Lo harus cari pembeli, urus dokumen, nunggu proses, dan itu bisa makan waktu berbulan-bulan. Tapi saham beda. Contoh misalnya lo beli saham Apple yang bikin iPhone pagi hari, terus lo jual sorenya. Uangnya langsung masuk ke kantong lo. Makanya saham itu sangat liquid. Tapi setelah lo tahu alasan kenapa pilih saham, ada dari lo yang bertanya-tanya, gue sebenarnya harus investasi ke saham apa nih? Karena kan pilihannya banyak banget gitu. Tapi tenang, gue bakal bikin super simple supaya lo bisa mulai hari ini juga. Lanjut ke poin ketiga. Kemana dan apa investasi yang harus lo pilih? Nah, sekarang bagian pentingnya invest apa nih? Yang pertama, lo beli saham individual. Saham individual itu contohnya Apple, Microsoft, Nvidia yang bikin AI chip, Google, Tesla. Strategi ini bisa bagus sih kalau lo ngerti apa yang lo lakuin. Tapi masalahnya, milih saham satu-satu itu ribet, butuh riset, butuh waktu, jauh lebih beresiko. Tapi makanya banyak financial advisor, bahkan Warren Buffett, investor nomor 1 di dunia, menyarankan dan lebih memilih ETF atau low cost index fund. Karena sederhana, terdiversifikasi, lebih rendah resiko, dan cocok buat jangka panjang. Terus ETF dan index fund itu apa? Nah, anggap aja ETF atau index fund itu kayak paket komplitnya nasi Padang. Nggak milih rendang atau gulai, tapi satu paket ada rendang, nasi gulai, ayam pop, sayur, dan minum. Intinya daripada lo beli saham satu persatu, lo tinggal beli satu paket sahamnya, yang isinya 500 saham perusahaan top sekaligus. Contohnya ETF paket saham yang mengikuti S&P 500, kalau lo beli itu otomatis uang lo nyebar ke Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Facebook, Meta, dan ratusan perusahaan besar lainnya yang ada di bursa saham Amerika. Jadi lo langsung dapat diversifikasi. Diversifikasi itu artinya nggak narok semua telur di satu keranjang. Tapi kalau satu perusahaan jeblok, yang lain masih bisa nutupin. Makanya risikonya lebih rendah. Tapi kenapa ETF lebih murah? Karena nggak ada manajer aktif yang milih-milihin saham setiap hari. Tapi semuanya otomatis mengikuti indeks atau liga saham tertentu. Makanya biaya pengelolaannya juga kecil banget. Kalau lo nggak ngerti, tanya aja di kolom komen ya. Insya Allah gue jawabin satu persatu. Nah, cari ETF-nya di HP kamu, tinggal cek aja ticker simbol paket sahamnya. Ticker simbol itu apa sih? Ticker simbol itu kayak plat nomor kendaraan. Lo lihat platnya, langsung tahu itu kendaraan apa. Contoh B1234XYZ. Nah, ini kendaraan terdaftar di Jakarta nih. Kalau D Bandung, kalau L Surabaya. Nah, di saham juga gitu. Setiap perusahaan punya plat nomornya sendiri-sendiri di pasar saham. Contohnya Bank BCA, sahamnya kodenya plat nomornya BBCA. Apple AAPL.
Tesla TSLA. Kalau ETF S&P 500 yang populer itu ticker atau kode simbolnya namanya VOO. VOO. Lo bisa cek pakai Google di HP lo sekarang. Ketik aja VOO di Google. Duit orang lain di investasi ETF VOO ada 28 kuadriliun rupiah atau setara dengan 20 kali lebih besar dari Bank BCA. Dan ingat, ini cuma satu ETF. Dan ETF itu ada ribuan jenis. Terus kenapa gue suka ETF? Karena milih saham individual tuh berbahaya. Contoh Nokia. Kalau lo beli saham Nokia di tahun keemasannya di tahun 2000-an pas mahal-mahalnya handphone Nokia, sampai sekarang pun modal lo belum tentu balik modal. Malah minus jauh. Tapi S&P 500 sejak tahun 2000 naiknya lebih dari 4 kali lipat. Memang ada saham kayak Nvidia yang buat chip artificial intelligence yang hasilnya jauh lebih gila. Tapi masalahnya nggak ada yang tahu perusahaan mana yang bakal jadi Nvidia berikutnya. Makanya strategi paling realistis buat kebanyakan orang adalah konsisten di paket saham besar ETF. Tapi kalau lo udah konsisten nih dan masih bingung, gue mending mulai dari sekarang, apa nanti-nanti aja gitu di ETF. Pas umum gue udah siap. Nah, makanya masuk ke poin keempat. Kapan waktu terbaik buat mulai dan modalnya berapa? Nah, investasi itu kayak main bola atau basket. Ibarat lo main buat nambah poin dan bangun kekayaan. Tapi sebelum fokus nyerang nih, lo harus punya defense atau pertahanan yang bagus dulu. Artinya sebelum investasi, lo harus beresin fondasi hidup lo dulu. Yang pertama, lunasin utang bunga tinggi dulu sebelum investasi. Kayak kartu kredit, pinjaman online. Karena kalau bunga utang lo lebih dari 8%, lo bakal susah banget bangun kekayaan. Ibaratnya lo lagi lari tapi ada batu gede diikat di kaki lo gitu. Ya susah jalan karena utang-utang itu. Saham itu bisa kasih untung di atas 8% atau di bawah. Tapi kalau bayar utang, garansi lu untung menghindari si bunga besar 8% tadi itu. Yang kedua punya emergency fund atau tabungan dana darurat sekitar 3-6 bulan biaya hidup. Tapi biasanya ditaruh di rekening yang bunganya lebih tinggi. Tujuannya supaya kalau ada masalah, lo nggak perlu panik jual investasinya. Ya misalnya pengeluaran bulanan lo 3 juta rupiah. Sebelum investasi, minimal lo punya 9 juta dulu di rekening lo. Nggak boleh dipakai kecuali buat dana darurat. Tapi setelah utang beres, emergency fund aman, dana daruratnya aman, baru pikirin berapa banyak yang bisa lo invest. Biasanya minimal 15% dari penghasilan bulanan. Tapi sebenarnya selama lo konsisten nyentuh target tabungan atau investasinya, itu udah bagus banget. Nggak harus sempurna, yang penting konsisten. Tapi cara terbaik buat konsisten adalah set semuanya otomatis. Serius, ini bakal mengubah lo banget. Lo bakal bikin investasi jadi kebiasaan lo. Nggak perlu mikir, nggak perlu drama, nggak perlu lupa. Tapi uangnya auto debit masuk langsung sendiri ke investasinya. Dan hidup lo lama-lama bakal nyesuain buat prioritasin investasi. Jadi yang bisa lo lakuin, set auto invest atau auto debit atau auto recurring transfer otomatis setiap bulan. Mulai kecil aja nggak masalah, 18.000 sehari atau 500.000 rupiah per bulan, berapa aja bebas. Tapi yang penting mulai dulu, bangun kebiasaannya dulu. Karena di awal, yang paling susah itu bukan nominalnya, tapi bikin diri lo konsisten. Nanti pas penghasilan lo naik, baru angka investasinya juga ikutan naik juga. Kalau gue jujur, masalah terbesar investasi itu bukan cuma mulai dan harus pilih yang mana, tapi karena kebanyakan orang itu jalannya sendirian. Makanya gue bikin Nafas Kekayaan Abadi Lab, di mana ini komunitas buat lo yang mau serius belajar dan bebas finansial. Di dalamnya lo dapet materi lengkap banget dari nol sampai advance, komunitas aktif buat diskusi, dan live session tiap bulan bareng gue. Kalau lo mau yang lebih personal juga, gue ada sesi one-on-one buat ngebedah kondisi dan strategi lo. Cek aja di perkasapateka.com ya. Lanjut ke poin kelima. Paham profil risiko lo. Banyak orang bilang invest aja berapapun yang lo punya. Tapi emang nggak salah sih. Menurut gua, yang lebih penting itu seberapa konsisten lo bisa invest. Dan kalau lo masih remaja atau baru lulus dan cuma punya uang sedikit, akan lebih jauh berharga dan worth it kalau lo investasi ke diri sendiri dulu. Belajar skill, naikin income, cari penghasilan yang stabil. Karena kemampuan menghasilkan uang itu aset terbesar lo di awal hidup. Kalau income lo udah stabil dan lo bisa sisihin uang secara rutin, disitulah investasi mulai powerful. Tapi lo juga harus kenali diri lo sendiri karena investasi itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal karakter lo. Lo harus ngerti tujuan lo apa, toleransi risiko lo kayak gimana, dan jangka waktu investasi lo berapa lama. Contoh, kalau lo mau pensiun 5 tahun lagi, strategi investasinya lo harus cari yang lebih aman dong. Tapi kalau umur lo masih 20-an, lo bisa ambil resiko lebih besar. Karena kalau market turun, lo masih punya waktu panjang buat recover. Semakin muda lo bisa semakin agresif buat invest. Tapi semakin tua, investasi lo harus mulai dibuat jauh lebih aman. Karena uang itu udah capek-capek dicari, bakal dipakai buat hidup.
Tapi penting juga buat lo ngerti investasi itu tetap ada risikonya. Bukan berarti tiap tahun pasti cuan 10%. Kadang naik, kadang turun, kadang crash, kadang flat. Tapi secara historis dalam jangka panjang market cenderung naik. Tapi lo juga perlu strategi buat hal itu. Makanya lanjut ke poin berikutnya. Terus cara ubah 18 ribunya ke 4 miliar gimana? Ya kita hitung pakai kalkulator compounding lagi. 540 ribu per bulan atau 18 ribu per hari selama 38 tahun hasilnya 4 miliaran. Emang bukan instan, tapi orang udah kerja 38 tahun pun belum tentu punya 4 miliar liquid. Ini investasi jangka panjang untuk pensiun. Tapi kalau lo mau tahu portfolio terbaik sesuai profil risiko, sesuai usia, lo bisa nonton video gue yang ini. Dan yang keenam, kita akan masuk gimana caranya praktek investasi langsung sama gue. Sekarang kita masuk nih ya ke prakteknya. Gue bakal nunjukin cara beli ETF ACWI di aplikasi XTB. Bebas pakai aplikasi apa aja, cuman gue ngerasa lebih aman pakai XTB karena perusahaan ini udah berdiri belasan tahun dan bukan cuma ada di Indonesia doang, tapi ada di berbagai negara juga. Nah, kenapa gue pilih paket saham ETF ACWI? Karena ini adalah paket saham berisi 2000 saham perusahaan besar dari seluruh dunia. Di dalamnya ada saham Korea kayak Samsung, saham Toyota dari Jepang, saham Amerika, saham Eropa, dan sebagainya udah lengkap. Pada dasarnya dari office boy sampai pemimpin perusahaan besar dari seluruh dunia bakal kerja buat uang investasi kamu bahkan Rp18.000. Semakin mereka sukses, makin banyak yang beli HP Samsung dan Apple iPhone, uang kamu makin bertumbuh. Tapi pastiin sebelum itu lo udah download aplikasi XTB-nya ya, dan akun lo udah terdaftar. Kalau lo masih bingung, lo bisa nonton video gue ini juga. Nah, kalau akun lo udah aktif, biasanya lo bakal dapat notifikasi WhatsApp dari XTB Indonesia yang bilang akun lo udah siap dipakai. Dan lo udah bisa deposit mulai dari sekitar 20 ribuan rupiah lah. Karena juga ada promo atau reward tertentu gitu. Dan kalau lo pakai kode referral gue juga, lo bisa dapat bonus Sampai 3 jutaan. saat deposit pertama. Tapi fokus utama kita sekarang cara depositnya. Nah, lo juga bisa pakai deposit OVO, caranya gampang banget juga. Masukin aja gitu ke aplikasi pencet portfolio. Di bagian bawah, lo klik tanda tambah, tambahkan dana. Setelah itu pilih metode pembayaran. Mau virtual account ke atau e-wallet, karena contoh ini gue pakai OVO ya, yaudah gue pilih OVO. Masukin nomor HP OVO lo. Terus nominal transfernya berapa? Misalnya coba aja dulu ya, 50.000 ke, atau 100.000 ke gitu ya, santai. Nggak usah langsung sok sultan gitu. Tapi kalau lo mau dapat bonus, lo harus ada aturannya terus lebih gede. Setelah itu biasanya diminta otorisasi pembayaran. Gue kemarin langsung buka aplikasi OVO, lalu transfer sesuai instruksi. Tapi ada hal penting nih, nama akun pengirim harus sama dengan nama akun XTB-nya. Kalau beda, transfernya bisa nyangkut. Kenapa? Karena lagi-lagi ini buat mencegah pencucian uang. Makanya gue saranin jangan langsung transfer gede gitu ya. Tes aja dulu misalnya 5 juta kalau lo punya duit gitu, atau 500.000 gitu, buat mastiin semuanya lancar. Biasanya sih masuk dalam hitungan detik. Tapi kalau lagi weekend atau hari libur, kadang agak lama. Maksimal biasanya sekitar 2-3 hari kerja lah. Nah, kodenya ada di bawah dan linknya juga ada di deskripsi. Kalau saldo udah masuk, sekarang tinggal beli ETF-nya, paket sahamnya. Misalnya lo mau beli ETF ACWI, tinggal search aja ACWI. Nanti data lengkapnya muncul semua. Dan enaknya ETF bisa dibeli mulai dari sekitar $1 Amerika atau kurang lebih 18 ribuan. Dan lo harus mencet plusnya nih di atas supaya akun lo dalam bentuk US dollar. Karena US dollar secara historis terus menguat terhadap rupiah. Dipencet nih plusnya, jadi lo bikin akun Amerika dolarnya. Nah, habis itu tinggal klik aja MSCI ACWI EMI ETF lalu pencet buy. Tapi jangan kaget kalau statusnya pending, itu normal. Ibarat lo lagi beli nasi goreng nih misalnya jam 3 pagi, kalau abang nasgornya belum buka, ya nasinya belum datang gitu kan. Pasar saham juga punya jam buka dan tutup, karena pasar Amerika bukannya malam waktu Indonesia, kan beda waktu. Makanya tinggal tunggu aja, begitu market buka, order lo biasanya langsung diproses. Tapi begitu berhasil, akhirnya lo udah punya sebagian kecil saham perusahaan besar dunia yang barangnya lo pakai setiap hari gitu, kayak Google, Netflix, dan ratusan perusahaan lainnya di Asia, di Eropa, dan seluruhnya. Lewat ETF ACWI tadi, walaupun nominalnya kecil, statusnya tetap sama. Lo sekarang pemilik 2000 saham perusahaan besar dari seluruh dunia. Keren gak tuh? Oh ya, gue mau terima kasih sama XTB yang udah sponsorin video ini. Ini broker terbaik menurut InvestCuffs 2024, konferensi investasi tahunan terbesar di Eropa Tengah. Punya 1,7 juta investor aktif, sudah 20 tahun di pasar saham dunia, sudah IPO, dan punya 5 juta lebih orang yang mendownload aplikasinya. Beda sama yang lain, komisinya 0%, dan kalau kalian mau dapat bonus saat daftar, kalian bisa pakai kode referral saya di kolom deskripsi ya. Bonusnya up to 175 Amerika dolar di XTB. Pakai kode di bawah ini, dapat sampai 3 jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Investasi ETF juga gratis biaya deposit penarikan, dan yes, XTB sudah terdaftar di OJK dan Bapeti. Thanks buat XTB yang udah sponsorin video ini.
Lanjut. Recurring investment. Nah, XTB juga punya fitur recurring investment. Ini buat otomatisasi cicil atau DCA. Jadi misalnya lo atur otomatisasi beli atau auto debit ETF ACWI 500.000 per bulan. Nah, kelihatannya kecil, tapi justru itu poin pentingnya. Karena banyak orang gagal invest bukan karena nggak cuan, tapi karena nggak konsisten. Makanya sistem otomatis kayak yang begini nih, bantu banget. Lo nggak perlu mikir tiap hari, nggak perlu nebak-nebak market, naik atau turun, tapi biasanya investor yang tenang yang justru lebih lama bertahannya. Berikutnya limit order versus market order. Nah, misalnya harga ETF ACWI sekarang kan sekitar 120 dolaran atau sekitar 2 jutaan. Tapi lo cuman mau beli kalau harganya turun misalnya ke angka 110 dolar. Nah, lo bisa pasang limit order, jadi sistem otomatis beli kalau harganya nyentuh ke angka itu. Tapi kalau market order beda, itu langsung beli di harga market saat itu aja gitu ya. Kalau gue lebih suka market order aja, orang ngapain mikir-mikir gitu. Walaupun harga hari ini berapapun, harga 10 tahun lagi kan hari ini harusnya lebih murah gitu kan. Makanya market order biasanya dipakai kalau lo pengen langsung beli sahamnya aja gitu. Oke, kesimpulannya guys, semoga video ini ngebantu lo buat mulai investasi di tahun ini. Kalau lo masih bingung atau punya pertanyaan, tinggal komen aja. Jadi intinya kalau lo mau mulai investasi di tahun ini, yang penting konsisten. Walaupun modal lo masih kecil, karena perbedaan terbesar antara orang yang nyerah dan orang yang jadi miliarder dari saham bukan soal pintar aja, tapi soal siapa yang konsisten paling lama. Tapi kalau kalian butuh tutorial ETF-nya lebih detail lagi dan cara atur duitnya, klik di sini ya. Sip, assalamualaikum.